Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan laptop yang harganya ini cukup menyenangkan, tapi performanya juga masih bisa diandalkan. Di zaman sekarang ini banyak banget kegiatan yang dilakukan secara virtual. Baik itu sekolah, terus meeting, terus launching, terus silaturahmi. Nah, bahkan sampai silaturahmi juga dilakukan secara virtual. Karena ya sekarang zamannya lagi COVID gitu, jadi segala terbatasi. Nah, makanya dari itu kebetulan di sini saya kedatangan laptop XP 14S yang ditenagai oleh prosesor Athlon Gold 3150U dengan Radeon Vega-nya. Nah, ini harganya kalau misalkan waktu itu saya lihat sih, ini harganya sekitar 4,8, 4,9. Tapi ketika kemarin saya cek di e-commerce, harganya tuh udah menjadi 5,3 jutaan gitu. Saya juga kurang tahu apakah memang ada peningkatan performanya atau speknya, atau memang harga di pasaran semakin meningkat gitu. Jadi di video ini saya tulis aja judulnya laptop 5 jutaan, kekurangan laptop 5 jutaan dan cara mengatasinya. Nah, banyak banget kan teman-teman di luar sana yang beli laptop 4 juta, 5 juta tapi terasa lemot. Bahkan tetangga saya juga sama seperti itu. Kemarin minta saran laptop 4 jutaan atau 5 jutaan yang kenceng gitu buat sekolah anaknya. Nah, ketika udah beli si laptop harga 5 jutaan, ternyata si anaknya tuh komplain. Masih tetap, kok lemot ya, bootingnya lama gitu. Terus copy file juga kok berasa lama. Jadi si laptopnya tuh nggak berasa laptop baru gitu. Seperti laptop bekas atau laptop lama. Padahal kan si penjualnya juga udah bilang bahwa si laptop ini punya prosesor yang ya keluaran baru lah 2019 atau 2020. Terus memorinya juga udah DDR4 gitu kan. Nah, tapi terasanya masih tetap lemot. Nah, sekarang di video ini saya akan coba ungkap gitu bagaimana cara mengatasi kelemotan tersebut atau kekurangan laptop murah 4 juta, 5 jutaan biar lebih kenceng, biar lebih powerful. Nanti saya akan bahas di video ini. Oke, kita lanjut lagi ke laptop yang udah ada di hadapan saya ini. Pertama-tama kita akan lihat dulu bodi yang warna silver dengan logo ciri khas XP di tengah ya. Bahannya ini terbuat dari plastik ABS, cukup compact juga, tapi tetap ya nggak bisa dibuka dengan satu tangan seperti ini. Harus ditahan bawahnya baru Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya ya. Masih sama, ada warna silver dengan aksen seperti aluminium. Lalu keyboardnya juga warnanya sama. Tapi yang saya rasakan ketika ngetik di keyboard ini harus ada penyesuaian dulu sehari 2 hari untuk bisa tahu di mana tombolnya berada gitu. Kalau misalkan mau ngetik cepat. Tapi untungnya ada LED backlight warna putih. Jadi kalian bisa nyalakan terang, sedang, ataupun dimatikan. Ya, ini juga bisa menambah aksen modernnya, karena laptop-laptop zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan si LED backlight seperti ini. Lanjut ke bagian touchpadnya, di bawahnya ini cukup lebar juga, hampir melebihi dari spacebar yang ada di atas. Tombol kanan kirinya juga cukup terpisah seperti ini. Saya suka, apalagi orang-orang yang baru mau beli laptop dengan seperti ini lebih enak aja gitu. Klik kanannya nggak akan misklik, klik kirinya juga demikian gitu. Nah, untuk dimensi si laptop XP 14S ini, dia tuh punya panjang 32,4 cm, lalu lebarnya 23 cm dan tebalnya 1,99 cm atau 2 cm tebalnya. Dan beratnya 1,47 kg. Ditambah dengan chargean atau charger berkisar 300 gram, jadi masih di bawah 2 kg. Layarnya ini 768 pixel standar view angle atau bertipe panel TN. Dan juga masih glossy, tidak ada anti-glare-nya. Kalau dipakai di luar ruangan, meski pakai brightness full untuk layarnya ya, jadi ya kurang jelas aja kalau misalkan dia tuh tersinar matahari atau cahaya yang terang di belakang. Untuk warnanya, dia memiliki NTSC 45% atau sRGB sekitar 50-60% aja. Yang kelihatan di sini adalah bezel kanan kirinya masih terlihat tebal, apalagi bagian bawah sama atasnya. Ya, kita harus maklumi, di bawah ada logo XP dan di atas ada kamera 720 pixel yang masih tersemat di bezel atas. Dan yang enaknya lagi, meskipun 720 pixel, si kameranya ini udah 60 Hz. Makanya kalau misalkan dipakai untuk kelas online atau meeting virtual dengan klien gitu, ini tuh udah kerasanya halus banget, nggak nge-lag, nggak patah-patah. Nah, untuk spek lengkap dari laptop XP 14 ini menggunakan AMD Athlon Gold 3150U 2 core 4 thread dengan pabrikasi atau teknologi 14 nanometer.
yang dilengkapi dengan Radeon Vega. Ya, sayangnya di sini memang nggak disebutkan Vega berapa ya, tapi kemungkinan besar mirip dengan Radeon Vega 3. Punya VRAM 2 GB, DDR4 128 bit. Lalu RAM-nya ada satu keping 4 GB 2400 MHz. Tapi tenang aja, kalian bisa menambah atau upgrade dengan satu keping memori lagi, ditambah misalkan 4 GB lagi, jadi ini tuh bisa berjalan dual channel. Totalnya bisa 8 GB. Nah, kebetulan yang saya pegang ini udah 8 GB. Namun sayangnya, storage-nya ini masih menggunakan hard disk 1 TB 5400 RPM. Nah, ini adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh sekali dalam melakukan kecepatan loading sebuah laptop. Karena si hard disk ini sangat mengganggu atau mengganjal sekali untuk merasakan si laptop ini terasa cepat atau lemotnya. Makanya, saya sarankan untuk upgrade ke SSD. Nah, untungnya si laptop XP14S ini udah ada slot SATA M.2-nya. Jadi kalau kalian beli laptop ini, mendingan saran saya minta ke si penjualnya tambahkan SSD yang minimal 120 GB aja. 120 GB udah lebih dari cukup untuk memasang Windows dan aplikasi-aplikasi standar untuk kegiatan sekolah, kegiatan office, kegiatan-kegiatan admin lainnya, itu udah lebih dari cukup. Saya juga bakalan buktikan kalau misalkan si laptop menggunakan hard disk, kecepatannya seperti apa. Dan ketika si laptop ini menggunakan SSD, kecepatannya seperti apa. Kalian di sini bisa lihat bahwa bootingnya juga udah kelihatan sangat cepat berapa kali lipat. Ketika startup masuk Windows dengan SSD hanya butuh waktu sekitar 10 detik. Sedangkan menggunakan hard disk memerlukan waktu 30 detik. Saya percepat aja di sini ya, karena lama banget kalau nunggu harus 30 detik. Kalian perhatikan aja di layar ini. Yang saya coba ini, saya copy file dari SSD eksternal ke si SSD yang udah ada di dalam laptop tersebut. Kecepatannya sungguh sangat cepat sekali dibandingkan ketika SSD eksternal saya mengirimkan data ke hard disk. Ini tuh terlihat sangat lambat sekali. Makanya disinilah fungsi utamanya atau faktor yang sangat penting kalau misalkan kalian merasa beli laptop baru, prosesornya udah baru, RAM-nya udah kenceng, tapi masih terasa lemot, makanya storage kalian harus diganti ke SSD. Jadi kalau misalkan kalian bingung upgrade memori RAM dulu, kalau misalkan beli laptop seperti ini, atau upgrade hard disk ke SSD dulu, saran saya sih mending upgrade hard disk dulu ke SSD. Nggak apa-apa, biarkan aja memori RAM-nya, misalnya kalian uangnya belum cukup, nggak apa-apa, memori RAM-nya tetap aja 4 GB dulu, tapi si storage-nya kalian tambahkan SSD. Otomatis, atau saya yakin si laptop ini bakalan lebih kenceng. Nah, jadi performa si prosesor yang generasi terbaru, lalu memori RAM yang udah DDR4, udah kenceng, ditambah SSD, si laptop ini jauh bakalan lebih ngebut lagi. Saya jamin. Memang sih kalau untuk performa ketika di-upgrade ke SSD tidak banyak peningkatannya. Skor benchmark juga ya masih segitu-segitu aja. Namun untuk suhu temperatur yang saya coba ketika running 10 kali Cinebench R15 tanpa henti, maksimum suhu yang dihasilkan di HW Info ini menunjukkan 90 derajat Celcius. Pengujian ini di ruangan tanpa AC. Tapi kalau di ruangan ber-AC, saya yakin pasti jauh lebih dingin lagi. Nggak lupa, port yang dihadirkan cukup lengkap. Ya menurut saya ini ya. Di kanan ada jack audio combo, 2 kali USB 3.0, port HDMI, port RJ45, dan port charger. Di sebelah kirinya ada Kenshin Tune Lock, USB Type-C, dan micro card reader full size. Oh ya, saya pengen kasih tunjuk aja karena si laptop XP14S ini ternyata punya suara soundnya yang cukup bagus juga. Kita akan coba bagaimana hasil dari si laptop XP14S ini. Let's go! Dan terakhir, nih Bang, gimana nih laptopnya udah harga 5 jutaan. Harganya cukup murah, apakah masih bisa dipakai untuk main game? Oke, di sini saya tes game CSGO di resolusi 768 pixel dengan preset paling rendah. FPS yang dihasilkan di sini rata-rata itu mendapatkan 70 FPS. Jadi saya rasa dengan FPS yang seperti ini,
kalian bisa sedikit main game ringan. Ya, main game e-sport CSGO, Dota 2, LOL, ataupun Fall Guy. Lancar sekali, nggak ada halangan apapun. Ya, gamenya hanya untuk mengisi luang waktu aja. Kalau misalkan kita bosen belajar gitu kan, atau lagi mumet, main game, ya itu boleh-boleh aja. Makanya speknya nggak terlalu tinggi. Dan kalau misalkan kalian dapatkan dengan harga 5,3 jutaan, kalian tambahkan juga 300.000 lagi untuk upgrade storage-nya ke SSD. Ya mungkin kalau misalkan kalian beli di online atau beli di toko offline gitu, ketika kalian datang ke toko, kalian minta aja, "Bang, ini udah menggunakan SSD belum?" Kalau misalkan belum, kalian mending aja bilang ke si penjualnya, "Saya pengen tambah SSD." Jadi si Windows-nya dipasang di SSD tersebut supaya si laptopnya lebih kenceng. Nggak apa-apa kalian keluarkan uang lagi misalkan 300.000 atau 400.000 untuk menambah SSD. Ya itu menurut saya sangat worth it sekali. Ketimbang kalian bawa laptop baru nih dengan harga 5 jutaan datang ke rumah tapi masih menggunakan hard disk. Si laptopnya ini tuh nggak kerasa baru, beneran deh. Jadi masih masih terasa lemot aja gitu. Jadi mending di tokonya langsung, atau kalau kalian beli online bilang aja pengen ditambah atau di-upgrade SSD dan si Windows-nya minta diinstalin di sana. Nah, ketika datang kalian dapatkan si laptopnya ke rumah, pasti laptopnya berasa barunya bener-bener baru gitu. Kecepatannya kenceng, copy data juga kenceng. Nah, seperti itu aja. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.